Hai semuanya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang teks prosedur. Sebelumnya, kalian sudah mengetahui pengertian dari teks prosedur, ciri dari teks prosedur, dan jenis-jenis dari teks prosedur. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang struktur dan kaidah bahasa dari teks prosedur. Nah, kita masuk ke pengantar terlebih dahulu. Nah, tentu teks prosedur itu sama dengan teks-teks yang lain, memiliki bagian-bagian atau struktur. Nah, secara umum di teks prosedur ini memiliki beberapa bagian, ya ada 4. Nah, untuk itu mari kita memahami keempat struktur teks prosedur ini. Nah, jadi struktur dari teks prosedur itu seperti yang sudah Ibu katakan ada 4, yaitu ada pernyataan umum atau goal, lalu ada bahan-bahan atau materials, dan langkah-langkah, dan yang terakhirnya adalah bagian penutup. Nah, pada bagian pernyataan umum itu berisi pengantar tentang kegiatan atau hal yang akan kita lakukan dalam teks prosedur itu. Nah, capaian apa yang akan kita raih itu harus disampaikan. Lalu, kita juga diperbolehkan untuk memberikan definisi tentang objek yang sedang kita bicarakan dalam teks prosedur itu. Misalnya, Ibu akan membuat prosedur membuat shampoo dari jeruk nipis. Nah, jadi Ibu memberikan pengantar atau definisi dulu tentang jeruk nipis. Misalnya, jeruk nipis adalah bla 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 bla. Nah, seperti itu. Lalu baru Ibu jelaskan jeruk nipis dapat berguna atau bermanfaat bagi rambut dan dapat menjadi campuran dalam pembuatan shampoo. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah membuat shampoo dari jeruk nipis. Seperti itu. Nah, lalu ke bagian bahan-bahan. Nah, bagian ini atau struktur ini sangat jelas ya, berisi tentang alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam membuat sesuatu yang terdapat dalam teks prosedur itu. Nah, tetapi kalau teks prosedurnya itu tidak ada bahan atau alat, nah berarti struktur bagian ini tentu tidak ada, begitu berarti dia opsional. Nah, selanjutnya ke struktur bagian langkah-langkah. Di sini sudah sangat jelas berisi tentang langkah-langkah yang akan dilalui atau yang akan dilaksanakan. Nah, pada bagian ini harus dijelaskan dengan rinci. Artinya, langkah-langkah itu ketika orang membaca, orang bisa mengikutinya seperti itu. Nah, lalu yang terakhir pada bagian teks prosedur itu ada bagian penutup ya. Nah, bagian penutup ini berisi tentang simpulan atau kalimat penutup dari teks prosedur itu sendiri. Nah, kita lihat contoh dari struktur teks prosedur. Di sini ada bagian pernyataan umum yang pertama. Nah, kalau kita lihat di sini, Ibu mendefinisikan terlebih dahulu tentang sampah organik. Nah, di sini teks prosedurnya itu adalah cara membuat pupuk kompos. Nah, jadi Ibu memberikan definisi terlebih dahulu tentang sampah organik. Lalu baru Ibu sampaikan manfaat dari pupuk kompos itu sendiri dan menyampaikan goal atau capaian yang ingin dicapai dalam bagian pernyataan umum. Berikutnya pada struktur bagian bahan-bahan. Nah, di sini sudah sangat jelas Ibu menuliskan bahan apa saja yang perlu disediakan saat membuat pupuk kompos. Nah, berikutnya kita masuk ke bagian langkah-langkah. Nah, langkah-langkah ini tentu berisi tahapan, penjelasan dari tahapan yang harus dilalui dalam teks prosedur itu. Nah, seperti yang tadi sudah Ibu sampaikan, jika diperlukan berikanlah penjelasan tambahan. Misalnya, di sini
cacah sampah organik menjadi potongan-potongan kecil. Nah, ini hanya kalimat singkat ya, jadi tidak ada penjelasan tambahan. Nah, jika kita rasa kalimat ini perlu pemberian penjelasan tambahan, boleh. Misalnya seperti ini. Cacah sampah organik menjadi potongan-potongan kecil. Hal ini agar sampah-sampah tersebut mudah terurai atau mudah hancur. Nah, itu adalah contoh redaksi tambahannya. Nah, lalu berisilah langkah-langkah berikutnya. Nah, struktur yang terakhir itu adalah struktur bagian penutup yang berisi kalimat penutup atau redaksi penutup setelah berisikan penjelasan langkah-langkah. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke kaidah bahasa dari teks prosedur. Nah, di sini ada 4 ya. Yang pertama ada pronomina, yaitu yang paling sering muncul adalah pronomina personal dan pronomina penunjuk umum. Lalu ada konjungsi, yaitu konjungsi temporal, dan ada kalimat imperatif dan deklaratif. Perlu diketahui, bukan berarti konjungsi yang lain tidak muncul ya. Namun, yang paling sering muncul itu adalah konjungsi temporal, seperti itu. Nah, mari kita lihat penjelasan dari kaidah bahasa ini. Nah, contoh yaitu yang pertama adalah kalimat kalimat imperatif. Nah, cacah sampah organik menjadi potongan-potongan kecil. Nah, artinya kalimat ini berisi atau bermakna perintah yang harus dilakukan. Lalu, kalimat deklarasi atau kalimat deklaratif. Yang artinya kalimat ini berisi kalimat pernyataan. Ada informasi di situ ya. Pupuk baru siap digunakan sekitar 2-3 bulan sejak masa pembuatan. Nah, yang berikutnya itu penggunaan pronomina persona. Misalnya kita, Anda, kalian, dan lain-lain. Ya, penggunaan kata ganti orang. Lalu, penggunaan pronomina penunjuk umum. Ini, itu. Ya. Lalu yang terakhir, penggunaan konjungsi temporal. Seperti yang sudah Ibu sebutkan, tentu konjungsi yang lain pun akan muncul. Tetapi konjungsi temporal itu paling dominan muncul. Contoh, lalu, kemudian, setelah itu, selanjutnya, dan konjungsi temporal yang lain. Baik, nah, sekian penjelasan dari Ibu berkaitan dengan struktur dan kaidah bahasa dari teks prosedur. Terima kasih.